Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi alimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pertama sekali marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Berkah rahmat dan karunia serta taufik dan hidayah dari Allah jualah. Kembali pada siang yang sangat berbahagia ini kita bisa sama-sama hadir di masjid ini. Guna tidak lain dan tidak bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui salat Jumat berjamaah yang sedang kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Selawat beriring salam mari pula lah kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku pahlawan revolusi umat Islam sedunia yang telah berhasil membina umat manusia, memperbaiki akhlak, meluruskan akidah. Dengan perjuangan beliau, mari sama-sama kita kirimkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan dengan sering dan banyaknya kita berselawat, semoga kita diberi syafaat pada yaumil mahsyar nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai wasiat takwa kita pada hari ini atau judul khutbah yang telah ditetapkan Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru pada hari ini, yaitu wakaf untuk kesejahteraan umat. Kita berangkat Al-Quran surat Ali Imran atau surat yang ketiga ayat yang ke-92. Di awal khutbah tadi telah khatib bacakan, agar lebih jelas lagi khatib ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanallul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Bahasa kitanya begini, kamu sekali-kali tidak sampai, kata Allah, kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara kita masalah wakaf. Wakaf itu berasal dari kata wakafa yakifu wakif, yang artinya menahan atau berhenti. Jadi di dalam wakaf ini ada syarat dan ketentuan yang harus kita laksanakan. Yang pertama ada wakif. Apa itu wakif? Orang atau pewakaf. Yang kedua ada wakaf atau barang yang ia wakafkan. Dan yang ketiga ada namanya nazir, orang yang menerima dan memelihara wakaf tersebut. Jadi yang tiga-tiga ini harus sempurna dan harus ada. Enggak bisa tinggal salah satu di antara yang tiga ini. Umpama misalnya saya mewakafkan barang saya ini, tapi barangnya enggak ada, maka wakaf enggak sah. Oleh sebab itu hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wakaf pewakaf harus ada orangnya, barang yang diwakafkan harus jelas,
suratnya, bagaimana dapatnya barang yang ia wakafkan itu, dan kemudian nazir orang yang menerima dan memelihara wakaf tersebut. Nah, inilah pertama syarat ketentuan wakaf itu. Jadi harta yang benda yang kita wakafkan itu nanti, inilah tugasnya seorang nazir itu memanfaatkan atau mempergunakan harta yang diwakafkan itu, dimanfaatkan sesuai tujuan pewakaf, salah satu di antaranya untuk kesejahteraan umat. Di antaranya umpama misalnya wakaf ini dikasih umpama satu bidang tanah oleh si pewakaf tadi, wahai nazir, ini tanah saya wakafkan, tolong kita bangun umpama misalnya rumah petak contohnya, kemudian rumah petak itu hasilnya nanti telah memproduksi atau memproduktif, maka hasil dari wakaf itu maka bisa kita jadikan di antaranya kepentingan ibadah, kepentingan umum, membantu anak sekolah untuk pendidikan dan lain sebagainya. Nah, inilah wakaf itu. Banyak sekali hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wakaf itu bisa bentuk tanah, katakanlah membangun masjid, katakanlah membangun sekolah, katakanlah bangun-bangun yang lain, dan membangun rumah petak dan lain sebagainya. Itu tergantung kepada yang diwakafkan atau pewakafnya. Jadi apa hikmah dari wakaf itu? Manfaat dari wakaf itu yang pertama, pewakaf itu selalu amalnya tidak terputus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya izamata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasin. Apabila mati anak cucu Adam, putus in qata'a, putus segala amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah sedekah jariyah, termasuk wakaf. Ini yang pertama, manfaat dari wakaf. Dan yang kedua, hikmah dari wakaf itu adalah ganjaran bagi pewakaf itu. Hartanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam Quran, masalul lazina yunfiqu kamasali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbatatin miatin habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, itu sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, manfaat atau hikmah dari wakaf itu salah satu bentuk syukur seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Khaliqnya, bahwasanya yang rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kalau seandainya kita hitung, kalau seandainya kita tengok, kalau seandainya kita perhatikan, berapa banyak rahmat dan karunia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam lagi, bahkan dari malam sampai pagi lagi. Yang namanya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak ada putus-putusnya. Jadi dengan cara salah satu wakaf ini, itu bentuk syukur hamba kepada Khaliqnya. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kamu mensyukuri rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, rahmatku kutambah dan kutambah. Andai kata sebaliknya, kalau seandainya engkau kufur terhadap rahmat dan karuniaku, kata Allah, inna azabi lasadid, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Dan yang terakhir dan yang keempat, hikmah wakaf itu adalah salah satu sarana penghapus dosa bagi kita. Boleh dikatakan hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita manusia ini kalau kita jujur berkata, kita ini bergelimang dengan yang namanya noda dosa. Kadang-kadang dosa itu sudah berakar, berurat tunggal di dalam diri pribadi kita atau di dalam kolbu kita, maka susah untuk menerima kebenaran. Saking banyaknya dosa kita, saking bergelimangnya kita dengan noda dosa. Contoh sederhana khutib katakan, karena enggak mungkin dijabarkan dalam khutbah yang sangat pendek ini, karena waktu kita amat sangat terbatas sekali. Contoh sederhana,
Saking banyaknya dosa kita, saking bergelimangnya kita dengan noda dosa dan dosa itu. Pas umpama misalnya dikumandangkan suara azan, panggilan seruan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Pas dipanggil suara azan, dengar sama kita. Katakanlah hari yang enggak pernah kita enggak sibuk, subuh. Jarang orang yang sibuk waktu subuh itu dengar sama kita. Cuma di sinilah lawan kita, nafsu dan syaitoniyah kita. Suara azan itu sampai ke telinga kita, ditembusnya ventilasi rumah kita, masuk dari kini, tembusnya ke telinga kanan kita. Apa kata kita? Berapa orang di antara kita kaum muslimin ini yang berangkat ke masjid, yang menunaikan, yang melaksanakan dan berjalan menuju masjid, mengindahkan panggilan suara azan tadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, ini salah satu bukti, atau dikatakan kata lain, diadakan umpama misalnya di masjid ini kajian Islam, tahsin Quran, wirid pengajian, diundang sudah, di WA sudah, di SMS sudah, di telepon kadang-kadang susah, secara lisan dan tulisan sudah semua undangan. Toh kenyataan yang datang itu ke itu saja. Begitulah keadaan kita kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya kita bergelimang dengan noda dosa dan dosa. Tapi kalau seandainya diadakan bukan untuk kepentingan akhirat, urusan dunia, kadang-kadang tanpa dikomando, kadang-kadang tanpa diundang, kadang-kadang tanpa diberitahu. Toh kenyataannya kalau hujan pun kita datang, kalau panas pun kita datang, tengah malam pun tengah malam. Kadang-kadang acara untuk hanya sekedar kepuasan kita di atas dunia ini. Begitulah salah satu hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia. Bagaimana inilah salah satu sarana bagi kita untuk penghapus dosa itu dengan menyisihkan sebahagian kecil di antara rezeki dan karunia anugerah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta ini. Oleh sebab itu maka sisihkanlah sebahagiannya untuk kita wakafkan, untuk kita infak dan kita sedekahkan. Itu semua demi kepentingan umat yang ada di sini. Oleh sebab itu kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang harta yang kita punya, fasilitas yang kita nikmati, semua yang ada harta itu bukan seutuhnya hak dan milik kita. Ada di antara sebahagian kecil di antara harta kita, ada haknya anak yatim, ada haknya fakir miskin, ada haknya masjid, ada haknya musola dan lain sebagainya. Cuman kadang-kadang kita tahu, tapi sebahagian di antara kita hanya pura-pura tidak tahu. Oleh sebab itu kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu khutbah yang sangat pendek ini, semoga khutbah ini bisa menggugah hati kita untuk menyisihkan sebagian rizki yang diberi Allah Subhanahu wa taala ini, untuk sebagian kita wakafkan demi kepentingan, demi kemaslahatan, demi kesejahteraan umat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsani wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahu akbar.